Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Prasna Kubita dengan NIM 8585334443. Dan saya Aulia Dayu Khalifah dengan NIM 8585429997. Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum dengan tema ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tinggal bersama dan saling berinteraksi dengan lingkungannya. Dari jenis komponennya, ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen biotik, terdiri dari produsen, konsumen, dan dikoposer. Sedangkan abiotik terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami yang terdiri dari hutan, padang rumput, gurun, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan yang terdiri dari ekosistem sawah, taman, kebun, kemudian kolam ikan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat-alat yang perlu kita siapkan, yang pertama ada seperangkat alat tulis, kemudian ada kaca pembesar, ada barometer digital, termometer digital, dan yang terakhir lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ke ekosistem darat alami berupa hutan. Adapun komponen abiotiknya sebagai berikut. Yang pertama, tekanan udaranya mencapai 1008 HPA, pencahayaannya 88%, kemudian anginnya 4 km per jam, jenis tanahnya humus, kemudian suhunya mencapai 27 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama, ada pohon jati. Kemudian yang kedua ada pohon mahoni, yang ketiga ada pohon sengon, kemudian ada pohon kopi, ada pohon jengkol, pohon talas, pohon cabai, dan pohon bunga ungu. Kedelapan tanaman tersebut saling berinteraksi satu sama lain dengan komponen abiotik, di mana tanaman tersebut membutuhkan tanah, sinar matahari, dan air untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan di dalam hutan tersebut. Yang pertama, kita menemukan capung, kemudian semut, ada laba-laba, kupu-kupu, burung, tonggeret, ngengat, dan juga ular hijau. Selanjutnya kita menemui dikoposer atau pengurai. Yang pertama kita menemui jamur, kemudian yang kedua kita menemui cacing tanah. Selanjutnya kita menuju ke ekosistem darat buatan berupa sawah. Komponen abiotik ekosistem sawah sebagai berikut. Tekanan udaranya 1008 HPA, pencahayaannya 58%, anginnya 4 km per jam, jenis tanahnya regosol, suhunya mencapai 28 derajat Celcius. Adapun komponen biotik yang kita temui pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, kemudian yang kedua ada kacang panjang. Selain tumbuhan, komponen biotik pada sawah kita juga menemui hewan. Yang pertama ada burung pipit, kemudian capung, laba-laba, ikan kepala timah, semut, katak sawah, dan juga jangkrik. Selanjutnya, pengurai yang kita temui di ekosistem sawah yaitu ada jamur dan juga cacing. Berikut tabel hasil pengamatan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Selanjutnya, kita akan meneliti tentang ekosistem perairan di sungai. Adapun komponen abiotik ekosistem perairan di sungai yang kita temui, tekanan udaranya mencapai 1008 HPA,
Pencahayaannya 58%, anginnya 4 km per jam, dan suhunya 28 derajat Celcius. Komponen biotik di ekosistem sungai yang kita temui yaitu lumut. Selain tumbuhan, kita juga menemukan jenis-jenis hewan di dalam ekosistem perairan. Yang pertama ada biawak, kemudian kita menemui anggang-anggang, kemudian ikan kecil, ikan besar, dan tempayan atau larva capung. Selanjutnya, kami juga menemukan pengurai. Pengurai dalam ekosistem sungai yaitu bakteri sungai dan juga siput air. Berikut hasil pengamatan yang kita lakukan di dalam komponen ekosistem perairan. Adapun dari hasil pengamatan kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa ekosistem darat alami lebih banyak makhluk hidup yang saling berinteraksi daripada ekosistem darat buatan. Hal ini dikarenakan ekosistem darat alami sudah ada di alam sejak lama. Oleh karena itu, makhluk hidup dapat berkembang biak terus-menerus tanpa adanya hambatan. Baik teman-teman, sekian video pengamatan ekosistem dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.